Halo, yuk. Langsung kita bahas materi Anda kali ini. Fokus kita di bab 16 ya. Judulnya, Bersedia Membayar Harganya. Sumbernya dari buku soal prinsip sukses. Nah, tujuan kita sekarang ini, kita mau bedah bareng-bareng. Apa sih sebenarnya harga di balik pencapaian-pencapaian hebat gitu? Oke, coba kita pikirin deh. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya ada orang yang bisa capai hal luar biasa, tapi yang lain kayaknya gitu-gitu aja? Bab ini bilang, cuma pengen doang itu nggak cukup. Ada harganya. Ada kutipan bagus nih dari Michelangelo. Dia bilang, kalau aja orang tahu sekeras apa saya kerja buat sampai ahli begini, mungkin nggak akan kelihatan hebat-hebat amat. Nah, harga di sini maksudnya apa ya? Iya, harga ini bentuknya macam-macam ya. Bisa jadi waktu, bisa uang, bisa juga kenyamanan kita, zona nyaman itu. Atau ya disiplin, latihan terus-menerus, pendidikan lagi, atau nunda kesenangan sesaat. Itu harga juga. Yang penting dicatat di sini, ini bukan soal kerja keras sekali-sekali aja pas lagi mood. Tapi ini komitmen jangka panjang. Bener-bener disengaja gitu. Coba deh Anda renungkan sebentar. Buat tujuan Anda sekarang, kira-kira harga apa nih yang perlu Anda siapin? Nah, ini nih, bagian yang menurut saya menarik banget dari materi ini. Contoh-contohnya kuat banget. Misalnya Bill Bradley, itu loh, pebasket. Dia kan latihan gila-gilaan ya, Oh iya, Bill Bradley. berjam-jam tiap hari. Gara-gara dengerin saran mentornya aja soal pentingnya latihan. Hasilnya, gila sih. Cetak lebih dari 3.000 poin pas SMA. Dedikasi banget. Betul-betul, itu contoh bagus soal disiplin dan waktu ya. Atau Wyland, pelukis itu? Ah iya, Wyland. Dia rela hidup susah bertahun-tahun, jadi seniman kere istilahnya, jual lukisan murah cuma buat beli bahan lagi, sampai pindah ke komunitas seni, tinggal di studio sempit. Itu kan butuh ketekunan luar biasa, keras kepala yang positif lah. Akhirnya dia sukses gede, punya galeri sendiri. Jadi ini bukan cuma soal bakat kan, tapi soal tahan bantingnya itu. Bener. Terus ada satu lagi cerita yang, wah, nyelekit juga. Isaac Stern, pemain biola. Yang mana tuh? Setelah konser, ada ibu-ibu bilang ke dia, saya rela deh korbanin hidup saya buat bisa main kayak Anda. Jawabannya Stern, singkat tapi tajam. Nyonya, ya emang itu yang saya lakukan. Wah, dalam ya? Iya kan? Kayak bilang, ini bukan main-main, ini hidup saya gitu loh. Komitmen total. Persis. Cerita Stern itu benar-benar nunjukin dedikasi absolut yang kadang diperlukan. Kalau kita tarik benang merahnya nih dari Bradley, Wyland, Stern, kuncinya itu di upaya yang konsisten dan fokus, terus-menerus, dan tujuannya jelas. Ada kutipan lagi dari Stephen King di materi Anda, bagus juga, bakat itu lebih murah dari garam dapur. Haha, iya benar juga ya. Yang bedain orang berbakat dari orang sukses itu kerja kerasnya. Jadi ya itu tadi, kerja keras yang tekun seringkali ngalahin bakat alami kalau nggak diasah. Ini nyambung ya ke konsep lain di bab ini soal meluangkan waktu. Maksudnya kesediaan buat ngelakuin apa aja yang perlu, nggak peduli waktunya berapa lama. Contohnya Michael Crichton, penulis Jurassic Park, dia bilang buku itu nggak ditulis, tapi ditulis ulang. Iya, ditulis ulang berkali-kali. Katanya 7 kali revisi aja kadang belum cukup buat dia. Ini kan level komitmen yang, wah, hampir ekstrim ya. Gimana kita lihatnya? Tingkat komitmen setinggi itu seringkali jadi kunci buat bangun, semacam momentum. Coba bayangin roket NASA deh. Energi paling gede kan dibutuhin pas awal, pas lepas landas ngelawan gravitasi. Oke, iya masuk akal. Begitu udah di luar angkasa, janannya lebih enteng. Atau atlet, latihan keras bertahun-tahun, pas menang kejuaraan besar, rasanya pintu-pintu lain kebuka lebih gampang. Jadi investasi besar di awal waktu, tenaga, fokus, itu penting banget. Hasilnya nanti bisa berlipat ganda. Oke, jadi kalau kita tarik lagi nih ke pendengar, ke Anda. Semua pelajaran dari bab 16 ini artinya apa? Pertanyaan intinya jadi jelas ya. Anda beneran siap dan bersedia nggak sih bayar harga yang dibutuhin buat mencapai apa yang paling Anda mau? Iya, dan memahami prinsip harga kesuksesan ini sebenarnya bantu kita punya ekspektasi yang lebih pas, realistis. Sukses itu kan jarang banget yang instan atau gampang. Justru kalau kita sadar ada harga yang mesti dibayar, kita jadi lebih kuat mentalnya pas ketemu tantangan. Ini soal pilihan sadar sih. Milih buat komitmen penuh sama prosesnya, bukan cuma ngincer hasil akhirnya aja. Jadi kalau dirangkum dari pembahasan kita soal materi Anda ini, jelas banget ya, kesuksesan sejati itu ada harganya.
Dan harganya itu biasanya ya komitmen non-stop, latihan disiplin, pengorbanan yang nggak sebentar. Ini bukan lari sprint, tapi maraton. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kita tahu nih setiap pencapaian besar itu butuh pengorbanan, tanya ke diri sendiri. Untuk tujuan Anda yang paling penting sekarang, harga apa sih yang benar-benar Anda bersedia bayar? Dan mungkin yang lebih praktis lagi, langkah kecil apa yang bisa Anda lakuin hari ini? Anggap aja sebagai uang muka pertama buat harga itu.